Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Erisa Junior, spesialis kedokteran gigi anak. Saya dosen bagian kedokteran gigi anak dengan tugas tambahan Kepala Laboratorium Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Saya bergabung di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sang Tua sejak tahun 2011. Hari ini saya akan memaparkan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Untuk bidang pengajaran, kami menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah di mana bagaimana saya menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran yang digunakan, dan sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah tersebut. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, mulai dari metode pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah assessment, yaitu sistem penilaian akhir dengan menggunakan sistem pembelajaran mata kuliah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kedokteran Gigi Anak 1. Ilmu Kedokteran Gigi Anak 1 merupakan mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa semester 1 klinik memiliki ilmu pengetahuan sehingga mampu menguasai, menjelaskan, dan terampil melakukan prosedur diagnosis, melakukan rencana perawatan pencegahan karies gigi pada anak dengan turut memperhatikan manajemen pasien anak dalam kasus kedokteran gigi. Materi pembelajaran yang kami gunakan adalah penegakan diagnosis dan rencana perawatan, pencegahan karies dengan dental health education, pencegahan karies pada gigi permanen muda dengan metode visur silan yang menggunakan bahan komposit non-filler dan GIC, kemudian metode PARA, B atau C, kemudian pencegahan karies dengan fluoride menggunakan topikal aplikasi dengan bahan NAF dan APF, kemudian DOPS. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai mata kuliah yang diberikan. Yang pertama ada pasien holistik, di mana materi pembelajaran yang dilakukan adalah melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien, melakukan pemeriksaan intraoral dan ekstraoral, melakukan pemeriksaan penunjang, melakukan penetapan diagnosis, dan melakukan rencana perawatan. Kemudian ada dental health education atau yang biasa disebut DHE, di mana materi pembelajarannya adalah pencegahan karies dengan DHE, macam pasta dan sikat gigi pada anak, instruksi kebersihan mulut anak berdasarkan usia, posisi dan teknik menyikat gigi, serta kontrol plak. Kemudian ada visur silan dengan bahan GIC, di mana materi pembelajarannya adalah melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien, melakukan pemeriksaan intraoral dan ekstraoral, melakukan pemilihan pemeriksaan penunjang, melakukan penetapan diagnosis dan rencana perawatan, melakukan ketepatan diagnosis dan rencana perawatan, melakukan pemilihan bahan dan manipulasi bahan, dan melakukan prosedur perawatan. Yang berikutnya ada PAR tipe A, di mana materi pembelajarannya adalah ketepatan diagnosis dan rencana perawatan, pemilihan bahan, prosedur manipulasi bahan, dan prosedur perawatan. Kemudian ada PAR tipe B atau C, di mana materi pembelajarannya adalah melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien,
melakukan pemeriksaan intraoral dan ekstraoral, melakukan pemilihan pemeriksaan penunjang, melakukan penetapan diagnosis dan rencana perawatan, melakukan ketepatan diagnosis dan rencana perawatan, melakukan pemilihan bahan dan manipulasi bahan, kemudian melakukan prosedur perawatan. Selanjutnya ada topikal aplikasi fluor dengan bahan NaF atau APF, di mana materi pembelajarannya adalah pencegahan karies dengan bahan fluor. Yang pertama ada pemilihan bahan fluor, kemudian prosedur perawatan, dan pengaruh fluor terhadap komposisi gigi. Sistem pembelajaran yang kami pakai adalah dengan menggunakan metode tatap muka luring, yaitu dengan klinik aerosol dan non-aerosol. Kemudian ada tatap muka daring dengan pengumpulan resume diskusi melalui Google Drive. Dan bentuknya, sistem pembelajaran ini adalah penata laksanaan pada pasien. Sebagai asesmen, kami menggunakan kuis dengan tatap muka langsung. Bentuknya adalah berupa tes DOPS disertai dengan checklist jawaban. Dengan kriteria pedoman penskoran nilai DOPS berupa checklist jawaban yang berisi tata laksana perawatan sesuai dengan skenario soal. Di sini, mahasiswa memerlukan ketepatan menguasai dan bagaimana mensimulasikan prosedur perawatan preventif pada pantom sesuai dengan prosedur perawatan yang benar. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama, lakukan universal precaution terlebih dahulu dengan menggunakan masker APD level 4, kemudian cuci tangan 6 langkah sesuai anjuran WHO. Kemudian setelah itu pasangin skun. Kemudian setelah memasang skun, yang pertama lakukan oral prophylaxis terlebih dahulu dengan menggunakan brush prophylaxis dan diberikan sedikit kumis. Lakukan oral prophylaxis pada seluruh permukaan gigi. Kemudian setelah itu dibilas dengan menggunakan air mengalir sampai bersih. Kemudian setelah dibersihkan dengan menggunakan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan menggunakan glycerin juga. Selama kurang lebih 20-30 detik. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Setelah itu mengisolasikan daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Dilanjut dengan menggunakan pengaplikasian bahan dentin conditioner dengan menggunakan microbrush. Karena ini dalam bawah, dengan menggunakan aplikasikannya pada permukaan pit dan fissure, occlusal groove dan buccal groove. Kemudian setelah itu dibilas dengan menggunakan air mengalir sampai bersih. Setelah bersih, jika terdapat yang tidak bisa dijangkau, itu bisa dengan menggunakan sonde. Kemudian setelah itu dilanjut dengan dikeringkan dengan menggunakan hydroisiri. Dikeringkan sampai berada di keadaan fase moist atau lembab. Setelah itu aplikasikan bahan GIC powder GIC tipe 4 yang dimana diaduk dengan menggunakan agar spray di atas plat kaca dan paper pad. Diaduk dengan gerakan melipat
hingga homogen. Setelah homogen, kemudian aplikasikan bahan dengan menggunakan plastik filling. Aplikasikan bahan pada permukaan pit dan fisurnya dan pada bagian buccal group, visual group dan buccal group. Kemudian setelah initial setting, kemudian aplikasikan bahan varnish karena agar tidak terkontaminasi dengan sanitol. Setelah pengaplikasian bahan varnish, kemudian cek dengan menggunakan sonde untuk mengecek perlekatannya dan juga untuk mengecek ada tidaknya porus. Jika sudah tidak ada porus, kemudian bisa dilanjutkan dengan menggunakan articulating paper. Setelah dari articulating paper, kemudian apabila terdapat spot yang tebal, lakukan fine finishing bur untuk tidak ada spot yang tebal. Setelah lakukan spot grinding, kemudian lakukan articulating paper kembali. Jika memang sudah tidak ada spot yang tebal, kemudian lakukan polishing dengan menggunakan enhance. Polishing dengan menggunakan enhance agar dia mengkilat dan juga halus. Oke, kita tadi kan sudah melakukan DOPS ya, dan ada beberapa soal ya. Tadi yang pertama ada topikal aplikasi. Ya, coba dibaca semua ini. Ya, di sini ada pasien anak laki-laki usia 4 tahun datang ke praktek dokter gigi dengan keinginan melakukan perawatan pencegahan gigi berlubang. Hasil pemeriksaan intraoral terdapat karies media pada 75, 84 serta karies profunda pada gigi 85. Jadi dia mau melakukan topikal aplikasi fluor yang mana? Dengan NAF. Karena apa dia menggunakan NAF? Dari usianya 4 tahun. Oke. Kalau pada saat melakukan pekerjaan pasien, berarti kan kamu yang awal itu harus senyum salam sapa kepada pasien. Ya, itu. Kemudian harus dilakukan universal precaution ya pada pasien ya, itu jangan dilewatkan. Ya, karena kamu mengerjakan pasien. Kemudian tahapan pekerjaannya harus disebutkan secara berurutan. Ya, disclosing agent itu dilakukan sebelum atau sesudah oral profilaksis? Sebelum oral profilaksis. Ya, sebelum dilakukan oral profilaksis. Setelah disclosing agent baru dilakukan oral profilaksis ya. Kemudian baru dilakukan kalau misalnya ada gigi karies seperti ini berarti harus diapakan? Di tempat sementara. Baru kemudian dilakukan isolasi ya, penggunaan cik retraktor. Ya, penggunaan cik retraktor, kemudian ada isolasi dengan menggunakan cotton roll. Kemudian jangan lupa juga menjelaskan tentang isolasi menggunakan suction. Ya, jadi harus selama pengerjaan topikal aplikasi fluor harus menggunakan suction. Ya, kemudian disclosing agent. Oke, kemudian pelaksanaannya topikal aplikasi fluor itu peregio. Ya, peregio, dijelaskan peregio dan aplikasinya itu untuk topikal aplikasi harus dilakukan yang regio bawah dulu. Ya, yang regio bawah dulu, setelah selesai baru regio atas. Dan dilakukannya peregio, kalau NAF peregio. Ya, kalau kalau yang APF yang menggunakan gel itu kan satu rahang ya, tapi kalau NAF kan peregio. Kemudian ditunggu berapa lama? 4 menit. 4 menit sambil dibantu dengan dikeringkan menggunakan
three-way siring. Kemudian suction juga tidak boleh dilepas. Kemudian setelah regio 1 selesai, regio 2, kemudian 3 dan 4. Ya, sampai selesai. Boleh nggak terkena jaringan lunak? Tidak. Jadi Nggak harus boleh. isolasi. Nah, harus isolasi dan pada saat pengaplikasiannya tidak boleh mengenai jaringan lunak. Itu juga harus disebutkan. Itu juga harus dilakukan. Benar-benar tidak boleh mengenai jaringan lunak. Kemudian setelah selesai semua regio, pasien diminta untuk apa? Untuk meludah. Tujuannya untuk apa? Untuk meludah itu agar tidak tertelan oleh pasiennya. Nah, kemudian setelah selesai semua baru dilakukan KIE. Apa saja KIE-nya? Tidak boleh tidak boleh makan yang keras dan lengket kurang lebih 12 jam, tidak makan yang panas kurang lebih 6 jam, kemudian kontrol Kemudian untuk NAF 3 sampai 6 bulan, kalau APF 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, itu untuk topikal aplikasi FLOP. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun datang ke RSGM Nala Husada diantar ibunya dengan keluhan gigi belakang bawah kiri terdapat warna kecoklatan. Pemeriksaan intraoral, giginya karies superficial 46, hanya pada fisur mesial dengan diagnosa pulpitis reversible, dan gigi 46 sudah erupsi sempurna. Berarti dia perawatannya apa? Parah. Oke, sama seperti yang tadi topikal aplikasi FLOR ya. Yang pertama harus senyum salam sapa pada pasien, kemudian baru dilakukan universal precaution dan harus disebutkan urutannya sesuai secara berurutan ya. Kemudian karena ini PAR berarti kamu melakukan apa dulu nih? Oral profilaksis terus disebutkan dengan menggunakan pumais dan pumais dengan beras. Kemudian setelah itu dibilas. Kemudian diapakan tuh hasil oral profilaksisnya? Dicek kembali dengan sonde, untuk apa? Tersisa. Kemudian pumais suhunya yang tersisa dicek kembali apabila tidak terdapat. Oke, setelah itu kemudian baru dihilangkan jaringan kariesnya dengan menggunakan apa kalau PRA? Round bur saja. Perlu ditegakkan lagi nggak? Tidak. Kalau PRA tidak perlu ditegakkan. Kemudian baru tetap di fine finishing ya, karena untuk membulatkan tepi-tepinya yang tajam. Ya, kemudian setelah itu diberikan apa? Pemberian ETSA itu bahannya menggunakan apa? asam fosfat 37%. Asam fosfat. Ya, kemudian aplikasi ETSA-nya itu bagaimana caranya? Tadi yang dapat Nadia ya. Nadia gimana cara pengaplikasian ETSA-nya? Menggunakan microbrush pada bagian epidermis sehat dan juga dalam kavitasnya. Kemudian karena itu rahang bawah, maka dilebihi ke bagian bukal gluten. Ya, jadi harus disebutkan juga, harus dilakukan juga di bagian bukal groove dan bagian oklusalnya. Kalau yang rahang atas Dilebihi pada bagian palatal gluten. pada palatal groove-nya. Kemudian dibilas. Ditunggu dulu kan selama 15 detik, kemudian dibilas hingga bersih. Setelah itu dikeringkan menggunakan three-way siring hingga nampak frosty white appearance. Oke, harus nampak frosty white appearance ya. Dan setelah dietsa dilakukan apa? Mengaplikasikan bahan komposit flowable. Dia tanpa bonding ya. Kenapa kok nggak pakai bonding? Jadi setelah dietsa tidak perlu menggunakan bonding, langsung dilakukan silen. Kemudian bagaimana caranya pengaplikasian silen? Tadi yang ada Risa. Iya, dokter. Gimana Untuk caranya yang aplikasi silen? Part A, dokter. Kalau yang part A, aplikasikan bahan silen flowable resin yang non filler dengan cara meletakkan ujung tipnya pada salah satu tip dan fisur, kemudian ditekan secara perlahan hingga silennya ini dapat mengalir secara merata hingga ke
bukal groove atau palatal groove-nya tadi. Setelah itu dapat dirapikan atau diratakan kembali menggunakan sonding. Setelah diaplikasikan semua, terus dilakukan apa? Polimerisasi. 40 detik lanjut. Menggunakan light cure. Kemudian Dimas selanjutnya gimana? Setelah dilakukan polimerisasi, kemudian kita cek dengan menggunakan sonde apakah ada gelembung yang udara yang terjebak dan juga masih ada step apa enggak pada udara yang menjadi sealant. Setelah itu, setelah tidak ada step dan tidak ada udara yang terjebak, baru kita menggunakan articulating paper untuk mengecek oklusinya, dokter. Setelah dicek oklusinya, kemudian apakah ada spot yang tebal. Jika ada spot yang tebal, baru kita bersihkan dengan menggunakan fine finishing board, dokter. Setelah membersihkan, kita cek oklusi lagi apakah sudah benar atau belum oklusinya, dokter. Terus selanjutnya untuk pulasnya dengan menggunakan apa? Housing enhance. Dengan menggunakan enhance. Jadi dicek dulu kalau misalnya ada kelebihan dikurangi menggunakan fine finishing board. Setelah itu baru dilakukan pulas menggunakan enhance. Oke. Kalau PARB tadi kan soalnya ada PRA dan PRB. Kalau PRB itu bedanya apa nih sama PRA? Karyasnya dokter. Karyasnya yang media. Karyas apa nih? Media. Karyas media. Kemudian bahannya setelah dilakukan ETSA terus diberikan bonding. Kemudian ada tambahan bahan apa lagi? Liner jika selapis. Liner itu PRB? C. Yang C kalau PRB? Packable, dokter. Yang langsung packable ya, tidak perlu menggunakan liner. Tapi kalau dia PRC, Karyas profunda, yang masih menyisakan selapis tipis baru dia menggunakan liner. Nah kalau PRB berarti langsung yang komposit packable. Ya, kemudian setelah komposit yang packable baru Komposit yang flowable, dokter. komposit yang flowable. Oke, itu pekerjaannya sama ya. Kemudian ada ya, itu harus ada tambahan. Ya, harus ada tambahannya disebutkan pulasnya kapan. Ya, kalau nggak gitu nanti kalau misalnya kamu ini kan uji cobanya ujian OC ya. Jadi kalau kayak gitu kamu nilainya sudah berkurang. Gitu. Gitu ya. Oke, kalau dia sudah erupsi sempurna berarti FS-nya Komposit. Oke. Oh ya, terus tadi kan waktunya adalah 5 menit ya. 5 menit. Itu kalau di OC kan 8 menit. Ya, kita harus mengusahakan gimana caranya kita bisa menjawab secara 5 menit. Ya, supaya kalau ternyata ada yang kurang itu bisa ditambahkan. Ya, jadi waktunya tidak habis. Ya, tapi tadi semuanya lebih dari 5 menit. Ada cuma satu, Justin. Justin tadi tepat waktunya, pas 5 menit ya. Kemudian disclosing engine tadi Anissa ya, disclosing engine-nya itu kamu oral profilaksis dulu, terus baru disclosing engine, baru di oral profilaksis lagi ya. Nah itu hati-hati ya. Kemudian tempatan sementara. Raffi tadi tempatan sementara yang kamu nggak menyebutkan, ya. Nah itu kalau misalnya ada waktu kamu bisa dok saya mau menambahkan tadi kurang tempatan sementaranya gitu ya. Jadi saya ulang lagi ya. Oke, kemudian cinta ini yang beda sendiri maksudnya. Kamu di HE ya? Iya, dokter. Oke, di HE tadi kan yang ditanyakan adalah pola diet. Pola diet. Nah, tujuan di HE ya disebutkan. Nah, yang ditanyakan adalah pola diet. Ya kan? Pola diet anak berarti kamu harus menyebutkan juga waktunya. Ya, bukan hanya jenis makanannya. Ya, tadi kan yang kamu sebutkan adalah jenis makanannya aja, tapi pola dietnya waktunya nggak kamu sebutkan ya. Itu yang harus disebutkan. Jadi makanan apa yang bagus, makanan apa yang kurang bagus ya. Kemudian bagaimana waktu makannya. Itu ya. Kemudian kebiasaan menggosok gigi. Pasiennya tadi usianya 4 tahun. Nah, kebiasaan menggosok gigi ini kan nggak cuma menyikat giginya saja. Jadi kamu harus ngasih tahu waktunya dulu. Waktu menyikat giginya tadi nggak disebut ya? Waktu menyikat Disebut dokter di akhir. Di akhir ya, kamu tambahan ya. Waktu menyikat giginya, kemudian jenis sikat giginya. Ya, jenis sikat giginya, kemudian pasta gigi yang digunakan dan berapa banyak pasta giginya.
Ya, itu tetap disebutkan. Jadi kebiasaan menggosok gigi itu nggak cuma menyikat giginya saja yang harus disebutkan. Nah, kemudian tadi yang diminta adalah menyikat gigi secara scrub. Ya, nggak perlu disebutkan yang lain. Jadi kamu menyebutkan yang scrubnya aja. Ya. Ya, scrubnya aja. Kemudian setelah selesai menyikat gigi ya sudah sebutkan aja teknik menyikat giginya secara scrub itu aja. Kemudian setelah selesai menyikat gigi, ya ini ya, simulasikan metode menyikat gigi sesuai dengan kasus di atas ya. Kemudian setelah itu baru teknik berkumur. Ya, jadi menjawab sesuai dengan apa yang diminta aja. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan tadi dopsnya. Sudah jelas semua. Tahapan-tahapan pekerjaannya juga. Ya, jadi yang saya ingatkan kalau yang top up itu yang dilakukan adalah dia bawah dulu. Ya, itu sesuai sama referensi. Kalau yang bawah tuh setelah review 3 atau 4 gitu. Ya, yang bawah dulu karena pada saat aplikasi floor itu kan pasien tidak boleh berkumur. Ya, kamu harus menggunakan suction. Sedangkan kalau misalnya yang bawah dulu, yang bawah itu banyak terdapat saliva. Ya, jadi kalau misalnya yang atas dulu salivanya sudah banyak meskipun dibantu sama suction, jadi dia ada kontaminasi saliva lagi. Jadi lebih baik dilakukan di bawah dulu, baru kemudian yang di rahang atas, gitu. Itu Ya. berlaku untuk APF juga berarti? Ya, APF juga rahang bawah dulu, baru rahang atas. Ya, oke. Tapi biasanya nggak ada penilaian, cuma ini supaya siapa tahu nantinya terus ada penilaian lagi ya. Jadi ya kamu harus tahu urutannya, ya urutannya. Jadi yang bawah dulu, baru yang atas. Dan jangan lupa setelah itu pasti harus berkumur, ya. Berkumur meludah, ya. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih, dopsinya selesai ya hari ini. Jadi hari ini saya mau dengan teman-teman kamu, kemudian asisinya ini boleh gigit? Kayaknya masih coba